sudah ada yang dijadikan film atau tayangan TV. Sinopsisnya, aku izin cerita di sini. Jadi di sini tuh pemeran utamanya detektif Kaga Kyoichiro. Ia ini termasuk detektif yang cerdas, teliti, dan realistis juga orangnya. Tapi karena sempat ada masalah, jadi dia itu bekerja di kepolisian pusat Tokyo. Karena ada masalah, dia diturunkan pangkatnya, terus dipindahkan tugas ke kepolisian daerah. Terus dia dapatlah untuk kasus di Nihonbashi. Nihonbashi ini termasuk daerah di Tokyo. Kasus yang dia selidiki itu terkait tentang wanita, kasus pembunuhan wanita namanya Mineko Matsuri. Usianya 45 tahun, ia ditemukan tewas di apartemen barunya. Mineko Matsuri juga seorang pendatang baru. Setelah dia cerai dengan suaminya, dia pindah tempat gitu. Terus ditemukan, terjerat tali meninggalnya. Dan si detektif Kaga ini akhirnya ditugaskan untuk menyelidiki kasus-kasus itu. Buku ini terbagi menjadi 9 bab. Masing-masing babnya ini punya kisah-kisah tersendiri tentang sudut pandang atau gimana sih warga-warga Nihonbashi ini ada kaitannya tidak dengan pembunuhan si Mineko Matsuri. Kelebihan dari buku ini yang pertama penjelasannya yang detail. Jadi meskipun karena banyak kisah di buku ini, meskipun ringkas tapi pembahasannya itu detail-detail semua. Yang kedua, karakter tokoh di sini juga termasuk yang menarik semua, punya karakter yang beragam-agam juga. Dan yang ketiga, alur dan bahasa. Alurnya menarik, dan kalau bahasa karena buku ini terjemahan dari bahasa Jepang, masih termasuk yang mudah dipahami. Ceritanya juga ringan dan alurnya menarik. Lalu kekurangannya, yang pertama terlalu banyak nama tokoh, karena ini juga semua dibagi menjadi banyak kisah, pastinya kan tokoh-tokohnya juga banyak dan beragam. Nama-namanya pun dominan menggunakan bahasa Jepang, jadi sulit untuk diingat sama pembaca. Yang kedua, perubahan sudut pandang sama masih berkaitan juga dengan tokoh tadi, karena kita susah mengingat nama-nama tersebut, jadi setiap sudut pandang yang punya kaitan itu gampang lupa sama. Yang ketiga, tidak disediakan terjemahan kata asing, jadi ada kayak panggilan menggunakan bahasa Jepang. Terus juga di sini diceritakan sedikit tentang budaya-budaya Jepang, tapi nggak dijelasin itu budaya apa, panggilan obacan itu apa artinya. Selanjutnya amanat. Amanatnya di sini rasa kemanusiaan yang dapat memberikan dampak baik untuk sesama. Jadi detektif Kaga itu dia nggak cuma fokus dalam pekerjaannya, tetapi dia juga berusaha untuk gimana ya ini bisa berdampak baik kepada sesama. Lalu juga detektif Kaga itu termasuk orang yang dia nggak cuma nyari tahu siapa pelaku utamanya, siapa pelaku pembunuhannya, tapi juga dia mencari tahu kenapa pembunuhan itu bisa terjadi. Jadi agar kasus-kasus yang sama tidak terjadi lagi